Oke, langsung aja kita bahas ya. Pernah ngerasa nggak sih, makin tinggi pencapaian kita, kok makin banyak suara dari luar yang tiba-tiba ikut komentar? Entah itu di medsos, di kantor, atau bahkan dari orang terdekat. Nah ini nih tantangan yang mau kita kupas tuntas bareng-bareng. Wah, ini bener banget kan? Seiring kita berkembang, entah itu dalam karir, bisnis, atau proyek pribadi, pasti bakal ada gelombang masukan yang datang. Dan jujur aja deh, gak semuanya itu berguna. Ini tuh udah kayak bagian dari paketnya, sesuatu yang pasti kita hadapi. Yang penting kita sadari adalah ini tuh normal banget. Ini bagian dari perjalanan buat mencapai sesuatu yang besar. Kuncinya itu bukan ngindarin omongan orang. Itu mustahil kan? Kuncinya adalah ngebangun pola pikir yang pas buat ngadepinnya. Orang-orang paling sukses di dunia pun bukannya kebal, tapi mereka tuh udah jauh lebih siap. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita bedah dulu yuk masalahnya. Sebenarnya suara-suara dari luar itu apa aja sih? Dan kok bisa ya gampang banget bikin kita jadi nggak fokus? Nah ini kan pertanyaan utamanya ya. Gimana caranya kita bisa tetap lurus ke tujuan di tengah semua kebisingan ini? Jawabannya tuh bukan sulap, bukan sihir. Jawabannya ada di beberapa pola pikir yang sebenarnya simpel, tapi kuat banget dan bisa kita semua pelajari. Sekarang, kita masuk ke solusinya nih. Semuanya itu dimulai dari perubahan mendasar dalam cara kita mikir. Ini bukan soal trik-trikan sementara ya, tapi soal ngebangun fondasi mental yang kokoh. Langkah pertamanya, dan ini paling penting, adalah kemampuan buat nyaring. Coba deh bayangin, semua masukan yang datang itu kayak air keruh. Orang-orang sukses itu punya filter mental yang tajam banget buat misahin mana air jernih, yaitu masukan yang beneran ngebangun, dan mana lumpur gangguan yang cuma bikin mampet. Dan disinilah bedanya kelihatan banget. Kritik yang jujur dan membangun itu ibarat emas. Jarang, berharga, dan emang harus dicari. Sementara omong kosong, wah, ada di mana-mana. Itu cuma suara orang yang asal komen, nggak ngerti apa-apa, dan cuma ngabisin energi kita doang tanpa kasih nilai apa-apa. Jadi intinya gini, kita harus pinter-pinter milih apa yang mau didengerin. Bukannya kita jadi budek ya, tapi kita sengaja melatih diri buat aktif nyari kritik yang berguna. Dan cuekin sisanya. Ini tuh skill loh, sama kayak belajar main gitar atau alat musik lainnya. Oke, lanjut ke pilar kedua dari pola pikir ini. Dan yang ini game changer banget nih, yaitu melepaskan diri dari kebutuhan buat disukain dan disetujuin sama semua orang. Karena faktanya, kalau kita ngejar sesuatu yang besar, kita nggak akan selalu jadi favorit semua orang. Kata-kata ini ngena banget sih. Coba pikirin deh, kalau nggak ada satu orang pun yang protes atau kritik jalan kita, ya kemungkinan besar kita mainnya terlalu aman. Justru kalau ada yang nggak setuju, itu bisa jadi tanda kalau kita ada di jalur yang bener, lagi coba sesuatu yang baru dan menantang. Ya, ini emang udah risikonya kalau kita ngerjain sesuatu yang beda dan beneran berarti. Kalau visi kita unik, pasti ada aja yang nggak ngerti. Dan, ya nggak apa-apa. Siap untuk disalahpahami, itu bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda kita kuat banget. Oke, tadi kita udah bahas soal mindset di dalam diri kan? Sekarang, yuk kita naik level. Kita bahas wawasan yang lebih matang, yang fokusnya bukan lagi ke perasaan kita, tapi ke aksi dan pertumbuhan yang nyata. Coba deh, renungin sebentar. Di tengah lautan opini orang, di tengah semua penilaian dari luar, gimana kita bisa benar-benar tahu kalau kita itu lagi maju? Apa sih tolok ukur kemajuan kita yang sebenarnya? Nah, di sini nih kuncinya. Wawasan yang matang itu mindahin fokus kita dari hal-hal luar, kayak pujian, jumlah likes, atau bahkan kritik, ke satu-satunya hal yang beneran penting, kemajuan diri sendiri. Satu-satunya tandingan yang pas itu ya, diri kita hari ini lawan diri kita yang kemarin. Pergeseran ini, efeknya luar biasa loh. Kalau kita nanya, orang lain suka nggak ya? Itu sama aja kita ngasih remote control kebahagiaan dan kemajuan kita ke orang lain. Tapi kalau pertanyaannya, gue hari ini lebih baik dari kemarin nggak ya? Kita ngambil lagi remote itu. Kendalinya ada di tangan kita. Dan cuma pertanyaan itulah yang bisa bikin kita tumbuh beneran. Sekarang, kita kumpulin semua ini jadi satu pegangan terakhir yang powerful. Anggap aja ini kompas buat kita. Prinsip yang harus kita pegang kenceng-kenceng pas lagi jalan di tengah badai omongan orang. Ini pesan utamanya, dan kalaupun cuma mau ingat satu hal dari sini, ingat ini deh, momentum itu aset kita yang paling berharga. Tiap kali kita berhenti cuma buat ngeladenin omongan gak penting, kita itu kehilangan momentum. Jadi, jagain momentum itu baik-baik. Pada akhirnya, ya sesimpel dan sekuat itu. Apa yang kita kasih fokus, itu yang bakal tumbuh. Kalau fokus kita terus-terusan ke omongan orang, ya hidup kita isinya bakal drama sama gangguan.
Tapi kalau fokus kita ke kemajuan, sekecil apapun itu, ya hidup kita bakal penuh sama pertumbuhan. Jadi saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Setiap hari kita semua dihadapkan sama pilihan ini. Hari ini fokus kalian mau kemana? Ke kemajuan atau ke opini orang? Pilihannya ada di tangan kalian. Dan pilihan itu yang akan nentuin segalanya. Fokus aja ke kemajuan dan biarin yang lain jadi background noise aja.